Assalamualaikum, selamat siang Ibu-Ibu. Siang, Dok. Gimana kabarnya Bu? Sehat semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Bu, ini kayaknya kita terlambat ya Bu ya. Tadi saya belum dapat konfirmasi dari si pen kelas C ini kan ya Bu ya? Iya, betul, Bu. Izin, Ya, Bu, tapi soalnya tadi kita kebetulan belum belum ada ya tadi konfirmasi dari itu, Bu. dari sama Bu Nur ya. Kalau Bu Nur kan ini ya, si pen kakak dua ya. Iya, betul, Bu. Iya, nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting jalan semua ini sesuai jadwal. Karena nanti jam 2 itu saya juga di kelas lain, jadi kita tetap mulai saja, tetap jalan ya Bu ya. Nanti kalau misalnya memang ada diskusi yang tertunda, bisa kita lakukan di sesi selanjutnya. Baik Ibu-Ibu, jadi kesempatan ini adalah mata kuliah Aske Persalinan, dan kebetulan saya melanjutkan pertemuan Bu Feva ya. Kalau tidak salah Bu Feva sudah 3 kali pertemuan. Kemudian untuk sesi yang keempat ini dengan saya nanti akan topik yang akan kita bahas bersama itu adalah tentang kemajuan persalinan. Yang sebetulnya kalau untuk kemajuan persalinan itu kan adalah materi yang sudah kita dapatkan sebelumnya ya Bu ya ketika kita di D3 gitu ya. Tapi mungkin memang ada beberapa apa update atau mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan refleksi kita ya ketika kita melakukan praktek apakah selama ini sudah cukup sesuai atau belum gitu ya. Nah, nanti dengan senang hati silahkan kalau ada yang mau berdiskusi, sharing informasi, menambahkan informasi dipersilahkan. Nanti saya akan menjelaskan materi menggunakan PowerPoint ya Bu ya, dan penjelasan PowerPoint-nya saya menggunakan rekaman video dari kelas yang sebelumnya. Namun kalau Ibu ada pertanyaan atau ada diskusi, informasi gitu ya, tambahan informasi silahkan boleh raise hand atau boleh ngechat ya Bu ya. Jadi di kolom chat kalau ada pertanyaan silahkan boleh dituliskan sehingga saya bisa langsung merespon. Sebelumnya saya siapkan dulu untuk filenya. Jadi nanti kita usahakan bisa selesai jam 2 karena jam 2 saya harus ke kelas yang lain ya. Jadi Ibu-Ibu untuk topik siang hari ini adalah konsep penilaian. Apakah suaranya terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke. Kemajuan persalinan. Nah, untuk topik ini sebetulnya sifatnya juga beberapa sebagian refleksi ya. Karena kan sejak kita D3, bahkan mungkin di D4 pun juga sudah diulang gitu ya. Ini S1 kan ya? Berarti D3 ya. Waktu D3 kita sudah pernah mendapatkan mata kuliah ini dan secara teori kan juga tidak cukup banyak perubahan. Jadi sifatnya refreshing. Silahkan nanti kalau ada informasi yang lain mungkin Ibu-Ibu juga bisa menambahkan. Kemudian tapi yang jadi catatan adalah antara D3 dengan level S1 itu pastilah ada perbedaan gitu ya karena level yang ingin kita capai pun juga berbeda. Mungkin kalau kita lihat dari capaian pembelajaran, dulu zaman D3 hanya cukup sampai dengan ibu bisa memahami tentang kemajuan persalinan. Atau cukup tahu bisa melakukan observasi kemajuan persalinan gitu ya, karena kan sebagai pelaksana. Tapi kalau di S1, level S1, apalagi nanti juga lanjut ke profesi gitu kan ya. Sehingga untuk capaian pembelajaran yang harus kita capai itu adalah sampai dengan bisa menganalisa dan mengaplikasikan mulai dari konsep-konsep penilaian kemajuan persalinan. Jadi nanti di dalam topik-topiknya kita tidak hanya cukup paham saja gitu ya, tetapi kita juga melihat oh apa sih penyebabnya kontraksi dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti juga harapannya mungkin ibu-ibu bisa cukup lebih aktif lagi untuk mencari referensi-referensi yang lain sehingga bisa mencapai capaian pembelajaran sampai dengan level menganalisa dan mengaplikasikan. Untuk metodenya adalah discovery learning, discussion, artinya kita harus mencari referensi yang banyak update gitu ya, diskusi. Silahkan nanti kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, boleh dicatat dulu, bisa disampaikan di sesi nanti ya, setelah penyampaian materi. Kemudian ini adalah referensi yang saya pakai.
untuk menyusun slide ini ya, mulai dari JNPK 2020, kemudian Varne Midwifery 2019, ada kompilasi Midwifery Update 2021, kemudian sampai dengan Sarwono ya. Sarwono tuh kayak udah kitab kita ya dari 2008 dulu, 2000, 2008, kemudian 2016 ya yang ilmu kebidanan. Silakan nanti juga bisa dibaca lebih banyak lagi. Baik, langsung masuk ke topiknya ya. Saya ingatkan di sini di dalam Sarwono itu ada Friedman. Friedman itu spesialis kandungan. Dia menyatakan bahwa kalau kontraksi uterus, kemudian frekuensinya, intensitas, dan juga durasi itu sebenarnya tidak dapat dijadikan indikator utama untuk mengukur kemajuan persalinan. Jadi yang berguna untuk mengukur kemajuan persalinan itu adalah pembukaan dan penurunannya. Jadi kita tidak cukup melihat itu saja. Ada kontraksi, ibunya juga katanya merasakan kontraksi, tapi kalau tidak ada pembukaan dan penurunan, artinya itu juga bukan sebagai indikator utama bahwa persalinan itu maju, gitu ya. Nah, mari kita refreshing sedikit, ibu-ibu, terkait dengan mekanisme persalinan. Jadi ada studi itu yang menunjukkan bahwa sebagian besar atau sejumlah 96% kehamilan menjelang persalinan itu kepala bayi selalu berada di bawah ya. Kalau kita lihat teorinya itu ada yang namanya teori akomodasi. Jadi kondisi ini disebabkan karena kepala itu kan ukurannya itu lebih besar gitu ya dan juga lebih berat sehingga memang mengikuti gaya gravitasi juga gitu ya. Selain itu juga bentuk uterus yang sedemikian rupa itu membuat bokong dan ekstremitas besarnya itu berada di atas. Jadi ruangan di bawah itu lebih luas. Jadi kepala itu akan secara otomatis ke bawah. Itu kan 96%. Nah, lalu ini juga perlu kita ingat ya sebelum kita masuk ke dalam lagi terkait kemajuan Ibu persalinan. Melisa, Ingat nggak maaf Bu, ibu-ibu izin mekanisme konfirmasi dulu persalinan Bu. normal mulai dari apa? Kayaknya ini Posisinya? materinya sudah pernah dijelaskan sama Ibu juga Bu di minggu kemarin Bu. Ibu ini kelas apa ya, Bu? Kelas C Ali Jenjang Bu. Kelas C S1. S1 Semester kan ya? satu Bu. Iya betul Bu. Persalinan sudah pernah masuk, Bu? Minggu kemarin kayaknya Ibu juga yang masuk deh Bu. Minggu kemarin. Tunggu saya cek lagi, Bu. Kayaknya yang kelas alih jenjang semester 1 ini saya belum pernah masuk tuh, Bu. Soalnya materinya juga udah kita, Yang kemajuan persalinan, penilaian kemajuan persalinan sudah? iya Ibu kemarin udah ngasih Word sama ininya sama PPT-nya juga. Word sama PPT. Tunggu, Bu, saya cross check lagi. Ntar tanggal berapa kemarinnya? Berarti minggu lalu itu kelas C. Di jam 10.30 tanggal 30 Bu. Tanggal 30. Ini kelas RPL bukan ya? Iya Bu alih jenjang. Alih jenjang apa RPL? Bukan RPL kan ya, Bu? RPL itu bukan alih jenjang ya Bu. Yang dia 2 semester Kok Bu. saya salah ini ya? Bentar. Semester satu. Oh, jangan-jangan salah ini, Bu. Bukan kelas ini ya, harusnya ya. Soalnya Ibu udah ngasih materi yang sama ke minggu kemarin juga. Hmm, 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 hmm. Ibu yang menghubungi saya, apa sih, pen persalinan, ada Bu siapa ya? Coba. Kavina, Kavina boleh. Bu Vina kemarin menghubungi saya. Kalau nggak salah sih Kavina deh, Bu. Bu. Bentar ya, Bu. Sebentar, Bu. Saya cek nih. Karena tanggal 30 Oktober, jam 10.30 tadi ya, Bu, dibilang ya. Iya, maju soalnya, Bu. Yang minggu kemarin. Jadi kelas FPL. Oh, ya udah. Berarti kalau saya, karena kayaknya kok belum masuk ya di semester 1. Kelas. Minggu lalu yang menghubungi saya Bu Vina, Bu. Bu Vina atau Bu siapa? Si pennya sih
Kak Vina, Bu. Kayaknya Bu Bentar ya. Vina. Oke, coba saya cek. Iya Kalau Ibu, yang ini, izin. ya silakan gimana Bu? Kemarin minggu yang lalu karena Mm-mm. Ibu jamnya full sampai sore jadinya harusnya di jam 12.30 jadi maju di jam 10 Bu. Jadi maju di jam sepuluh tiga Heeh. puluh. Dengan saya si pennya Vina Bu. Dengan Bu Vina ya. Bu Vina ada menghubungi saya. Iya, minggu lalu. Coba Ibu WA saya lagi Bu Oh ya. iya Ibu. Berarti kalau sudah pertemuan kedua, saya melanjutkan ke yang lain. Karena kelas yang lain kan yang ini belum ya. Iya Ibu. Oke, coba. Oh iya betul. Ini kelas C ya. Oke baik. Oke baik Ibu-Ibu. Berarti ini kita melanjutkan ke materi yang partograf. Ya, siap dulu. Oke, baik. Ibu-ibu, berarti kalau yang kemarin sudah kita bahas tentang kemajuan persalinan, sebetulnya di dalam slide-nya itu, kalau Ibu lanjutkan, jadi kemarin terakhir di sesi kemajuan persalinan itu kita sedikit membahas dari masing-masing kala ya Bu ya. Terakhir adalah kala 4. Ya, kemudian juga di sini terkait dengan evaluasi kemajuan persalinan ya, sedikit mereview mulai dari penipisan serviks, kemudian pembukaan serviks ya, sampai dengan adanya perubahan perilaku, tanda-tanda gejala transisi menjelang kala dua proses persalinan gitu ya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita evaluasi selama kemajuan persalinan. Dan kaitannya dengan kemajuan persalinan ini pun juga tentunya kita juga sudah tahu gitu ya bahwa untuk mengobservasi kemajuan persalinan salah satu yang harus kita lakukan adalah pendokumentasian menggunakan partograf. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari format partograf itu tidak ada perubahan bahkan ya kalau kita lihat dari partograf yang 2000 WHO 2000. Jadi kita masih menggunakan partograf modifikasi tahun 2000 ya dari WHO. Sedikit mereview ya, ini kemarin ada video mekanisme persalinan untuk merangkum topik tentang kemajuan persalinan. Sebentar, saya buka.
bukakan dulu yang kemarin belum sempat dibuka ya videonya. During a vaginal childbirth, the first stage of labour lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to become thinner and dilate or widen. Ini kemarin ya terkait dengan proses penipisan, kemudian ada juga pendataran serviks, di mana pendataran serviks ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya lepasnya lendir serviks gitu ya. Jadi plak yang tadinya menutup di porsio itu kemudian melepas gitu ya. Dan itulah yang kadang-kadang kita melihat yaitu sebagai bloody show yang sering terjadi pada kala 1. During this time, you may feel strong, regular contractions occurring every 5 to 20 minutes, and lower back pain and cramping that doesn't go away. Ya, kemarin juga kita sudah pelajari tentang fisiologinya dari kontraksi gitu ya. Kontraksi yang terjadi secara intensitasnya yang semakin lama semakin kuat gitu ya. Kemudian juga ada beberapa sensasi yang dirasakan oleh ibu. Salah satunya adalah merasa nyeri di bagian belakang pinggang. Kemarin juga kita membahas juga ada pembagian 2 segmen ya, segmen atas rahim dan juga segmen bawah rahim. You may see a brownish or reddish mucus discharge, which could be the mucus plug at the opening of your cervix falling out. Your water may break, which can either be a large gush of fluid or a continuous trickle. If you experience any of these symptoms, contact your doctor or midwife to see if you should go to the hospital. At the beginning of stage 2 of labour, which usually lasts from 20 minutes to 2 hours, your cervix is fully dilated to 10 centimetres, and your baby's head has moved beyond the cervical opening into your birth canal. Your doctor or midwife will instruct you to push during your contractions and rest between them. In a normal delivery, your baby's head will rotate to face your back. During active labour, your uterus is divided into an active segment that contracts, pushing the baby downward, and a flexible passive segment that remains relaxed, stretching to provide more room for the baby to pass through. Jadi kemarin kita juga pelajari bahwa untuk pembagian rahim dengan segmen atas rahim atau tadi yang disebut adalah segmen yang aktif, kemudian segmen bawah rahim yaitu yang lebih pasif itu juga punya manfaat gitu ya. Jadi bagian atas itu punya tugas untuk melakukan dorongan gitu ya ketika kontraksi, sehingga itulah yang memberikan kesempatan kepada si janin untuk bisa keluar gitu ya, mencari jalan lahirnya. Sedangkan di area bawah dia sifatnya lebih ke pasif, yaitu tidak ada kontraksinya gitu ya di bagian bawah, karena memang memungkinkan si janin ini untuk bisa mencari ruangan gitu ya di area bawah. Jadi untuk pembagian 2 segmen ini adalah hal yang perlu terjadi dan penting terjadi gitu ya dalam fisiologi atau mekanisme persalinan, karena kalau tidak terjadi hal tersebut ya tentulah itu yang bisa menghambat keluarnya janin atau bisa menyebabkan kala 1-nya itu berjalan dengan cukup lama gitu ya, kala 1 memanjang. When the top of your baby's head appears or crowns, your doctor may make a small cut called an episiotomy to enlarge the vaginal opening. Then your doctor or midwife will give you instructions on how to push your baby out. As your baby's head passes through the birth canal, it molds into an elongated shape. An elongated head shape will resolve itself within a few days as the skull bones shift back into place. After your baby's head exits the birth canal, his or her head and shoulders will rotate to help the shoulders pass through the birth canal. Your baby's shoulders are delivered one after the other in order to fit through your pelvis. Once the shoulders emerge, the rest of your baby slides out easily. After your baby is born, his or her umbilical cord will be cut. In stage
Itu tadi adalah komponen-komponen yang perlu kita lihat kembali ya Bu ya terkait dengan kemajuan persalinan yang di minggu lalu ternyata sudah kita bahas ya. Oke baik, dari sini ada diskusi dulu Ibu-Ibu sebelum saya melanjutkan ke partograf. Karena partograf ini materinya nggak banyak ya, karena kan juga tidak banyak yang apa berubah gitu ya, tidak ada perubahan. Kemudian mungkin ini justru malah jadi bahan refleksi kita gitu ya. Karena kan saya yakin ibu-ibu sudah sering ngisi juga partograf. Ataukah memang ada poin-poin yang masih perlu dioptimalkan lagi gitu ya, ada yang masih kurang. Nah kalau di apa sesi sebetulnya nanti ada latihan mengerjakan partograf gitu ya. Tapi kalau kelas alih jenjang ini kan ya untuk sesi mengerjakan partografnya kan ya sesempatnya aja gitu ya nanti dilakukan sesempatnya aja karena nanti bisa saya berikan soalnya dan kalau ada waktu ibu-ibu bisa mengerjakan. Oke, sementara belum ada diskusi, saya lanjutkan ke partograf. Nah, partograf itu yang terbaru mungkin saat ini organisasi profesi sedang ada diskusi gitulah ya. Mungkin ibu-ibu banyak juga yang dari organisasi profesi ya. Terkait dengan Labor Care Guide, LCG. Ada yang pernah dengar, Bu, LCG? Belum pernah, Bu. Belum ya. Sedang katanya banyak sedang lagi didiskusikan di organisasi profesi. Jadi, nah, Amit. Ya, Bu. oke. Jadi LCG ini Bu sebetulnya ada ini panggil salah ya? satu kenapa Bu? Iya, aku udah masuk. Nggak bisa CO hostnya. Halo, halo. Sini aku yang bikin. Ini siapa nih? Kayaknya ada yang bocor Udah. nih, Bu. Bu, coba Ibu. Itu kan ada titik 3. Iya, Ini Klik, terus Bu siapa nih ya? situ kan Bu bisa nggak ada yang Oh, Bu bocor. add Rizky. jadikan CO host Gak ada itu. yang bocor, Bu. Aku juga nyari. Ada nggak? Kok nggak ada yang bocor Nggak ya? ada Kamit. Tapi kok Di suaranya pesertanya, keluar. Ibu dengar suara keluar gak sih, ibu-ibu? titik 3 di Iya, anggota. iya, Bu. Baru nih. Hah? Di Iya, sini bocor. adanya ini Ada, doang, Bu. Kamit. Klik, Hah? klik Alhost. peserta. Dari saya. Ada nggak? Kok Klik Dari ini Ibu suara kayaknya, siapa Bu. ya? Ini Saya kan juga kita berdua kedengeran, nih. Bu, dari dalam. Mm-mm. Bu Melisa, Bu. Klik, Hah, Bu terus ada Melisa? tanda titik 3. Iya, Bu iya, Bu. Melisa Nah, saya, fotoin Bu. deh. Iya, yang itu. Iya, Ibu ada kalau videonya. yang ada di itu Jualan kita semua stiker. tuh menyembunyikan mikrofon adanya. Dari mana, Bu? Tuh, yang lagi ngobrolin screenshot siapa, Bu? Kok nggak ada, Bu? Makanya Rizky juga cari nggak ada. Suaranya dari mana masuk ya? Udah nggak ada kayaknya nih. Iya, udah nggak ada, Bu. Udah nggak ada ya. Oke. Nah, jadi kalau LCG itu salah satu bentuk dokumentasi juga yang dipakai untuk nanti gitu ya. Tapi memang ini juga belum di launch. Jadi kemarin ada apa rekan yang pelatihan di RSCM, tetapi memang ini belum digunakan gitu ya. Dari WHO itu dia ini penjelasan mulai dari sejarah keluarnya partograf itu ya. Partograf yang sebelumnya itu di 1994 ya, WHO 1994. Tapi kayaknya kita belum pernah pakai. Mungkin ada ibu-ibu lebih senior yang sudah pakai gitu ya. Kalau saya sendiri sih nggak belajar ini ya, yang WHO 1994. Yang kita pakai sekarang, yang masih dipakai sekarang juga itu adalah partograf modifikasi. Jadi kalau kita menyebutnya, oh yang terbaru apa sih? Oh yang sekarang yang masih dipakai adalah partograf modifikasi WHO 2000 gitu ya Bu ya.
Kemudian apa nih terkait dengan partograf? Sebetulnya nggak banyak. Nah, ini LCG lebih rumit nih, lebih banyak yang diisi, Bu. Jadi kalau Ibu baca di sini ya, ada perbedaan antara partograf modifikasi dengan WHO Labor Care Guide atau WHO LCG tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau menggunakan partograf itu pembukaan ya ketika sudah fase aktif buka 4, sedangkan kalau LCG itu aktif fasenya, fase aktifnya itu dimulai dari buka 5. Ini hanya nice to know ya Bu ya, karena memang juga belum disosialisasikan oleh organisasi profesi, jadi belum ada suatu kepentingan untuk kita harus bisa dan memang kita juga belum ada pelatihan. Ini nanti bisa jadi bahan yang nice to know aja sekarang ya, bahwa memang ada bahasan tentang LCG ini. Kemudian terkait dengan partograf, ini nanti Ibu bisa lihat sendiri dulu ya, karena saya sendiri juga belum ikut pelatihannya, jadi juga belum banyak yang bisa saya share, cuman materinya nanti bisa Ibu lihat dulu. Kembali lagi ke partograf tadi, ya. Jadi ini sifatnya refreshing lagi, mereview kembali ya terkait dengan partograf. Dari semua komponen, saya rasa juga tidak ada kesulitan ya Bu ya dalam melakukan pengisian partograf ini. Masih sama, mulai dari pengisian identitas ibu, kemudian kesejahteraan janin, kemudian dari kemajuan persalinan, komponen-komponen kemajuan persalinan, serta kesejahteraan ibu. Nah, yang perlu dipastikan lagi adalah bahwa penggunaan partograf ini harus dilakukan kepada semua ibu dalam fase aktif kala 1 persalinan. Jadi, yang sering muncul pertanyaan, apakah partograf ini juga dipakai, Bu, dalam persalinan dengan penyulit gitu ya. Dan di eh, referensi kita di Midwifery Update itu mengatakan bahwa partograf itu harus selalu digunakan ya, baik itu persalinan tanpa penyulit ataupun ada penyulit ya. Kemudian kartograf ini juga digunakan selama proses persalinan di semua tempat. Itu juga menjadi satu catatan. Di semua tempat itu ya puskesmas, klinik, atau mungkin kalau terpaksa persalinan itu harus dilakukan di rumah, namun dilakukan oleh tenaga kesehatan ya tentunya itu juga harus menggunakan partograf. Ibu maaf, Kemudian, ya, PPT-nya belum muncul, Bu. belum muncul ya Bu? Walah iya. Ya. Jadi secara rutin harus dilakukan oleh semua penolong persalinan, dalam hal ini adalah obsgin, kemudian bidan, dokter gitu ya, tenaga medis, bahkan sampai dengan mahasiswa praktikan, mahasiswa kedokteran gitu ya. Partograf atau partogram itu merupakan metode grafik ya untuk merekam kejadian-kejadian pada perjalanan persalinan yang tentunya digunakan selama fase aktif persalinan. Kartograf dipakai untuk bisa memantau kemajuan persalinan serta membantu petugas kesehatan untuk bisa menentukan keputusan dalam penata laksanaan. Ini yang tadi saya bilang mungkin bisa jadi bahan refleksi kita apakah sudah cukup optimal dalam melakukan pengisian kartograf ya, mulai dari eh, ini ya hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada beberapa komponen yang harus kita lakukan pengkajian gitu ya yang dilakukan setiap 30 menit. Tentunya ada kesejahteraan janin dan juga kesejahteraan ibu ya. Dari denyut jantung janin, frekuensi, kontraksi uterus sampai dengan nadi itu perlu dilakukan setiap 30 menit.
Untuk suhu itu harus dilakukan observasi setiap 2 jam, sedangkan yang setiap 4 jam itu adalah pemeriksaan dalam, atau ini juga tentunya dilakukan jika ada indikasi, misalnya adanya pecah ketuban, kemudian ibu ingin apa dorongan meneran yang semakin kuat gitu ya, itu menjadi indikasi dilakukan pemeriksaan dalam. Kemudian pemeriksaan urin sampai dengan tekanan darah setiap 4 jam. Nah, ini adalah poin-poin yang perlu dilengkapi juga dalam pengisian partograf, mulai dari informasi tentang ibu itu meliputi dari nama, usia, ya, status obstetri, kemudian jangan lupa juga nomor catatan, kan sampai dengan tanggal dan waktu dimulai dirawat gitu ya, atau jika di rumah, dan dari tanggal dan waktunya itu juga harus dicatat dengan lengkap. Kemudian waktu pecahnya ketuban. Nah, kalau dari kesehatan dan kenyamanan janin, tadi adalah denyut jantung janin, warna ketuban, kemudian molase gitu ya, itu masuk dalam komponen kesehatan dan kenyamanan janin. Kalau dari kemajuan persalinan itu ada poin-poinnya adalah pembukaan serviks, penurunan bagian terbawah. Kemarin penurunan itu kita juga sudah belajar ya, perbedaan antara station, hot, dan juga perlimaan gitu ya. Kemudian penggunaan garis waspada, garis bertindak, kemudian jam dan waktu itu, waktu mulainya fase aktif, waktu aktual gitu ya. Kemudian pengisian kontraksi ya dari beberapa karakter kontraksi yang harus diisi menggunakan masing-masing gambar ya. Ada yang titik-titik, ada yang garis, arsir, ada yang di blok penuh. Kemudian penggunaan obat-obatan sampai dengan kesehatan dan kenyamanan ibu. Jadi mulai dari nadi, kondisi ibu ya, nadi, tekanan darah, temperatur ya. Tadi juga sudah terbagi, nadi 30 menit, tekanan darah itu 4 jam, temperatur itu 2 jam. Kemudian asuhan pengamatan dan keputusan klinik yang lainnya ya, misalnya seperti jumlah cairan peroral yang diberikan, keluhan sakit kepala atau penglihatan kabur ya. Kalau kita melakukan konsultasi dengan penolong persalinan yang lain, sampai dengan upaya-upaya rujukan jika memang perlu dilakukan rujukan itu juga perlu kita catat. Kemudian ada juga di sini kita mengenal BISOP score, yang mana sebetulnya BISOP score ini adalah nice to know dan tidak bukan merupakan kompetensi wajib bagi bidan untuk bisa melaksanakan secara mandiri, tetapi terkadang kalau kita bekerja di rumah sakit, kadang-kadang partner kerja kita yaitu dokter obstin gitu ya, mereka pasti juga akan banyak bertanya juga gitu ya kalau misalnya mengobservasi dan ada indikasi untuk dilakukan induksi persalinan, BISOP score inilah yang biasanya akan ditanyakan oleh si Obsgyn gitu ya. Jadi BISOP score ini adalah ukuran atau pedoman untuk melihat seberapa lembut dan seberapa matang gitu ya si serviks ini sebelum proses persalinan. Jadi ini memang untuk memprediksi apakah tubuh ibu yang mau melahirkan ini untuk melihat jika dilakukan induksi itu akan berhasil atau gagal ya. Jadi kita mengenal dengan nama BISOP score ini. Ini juga cukup sering keluar ujian kompetensi gitu ya. Karena ketika kita melakukan kolaborasi, bekerja sama dengan Obsgyn, ya tentunya BISOP score ini juga penting untuk bisa kita kuasai ya, melakukan penilaian BISOP score. Jadi memang ini ada 5 komponen yang kita kaji ya ibu-ibu, dari dilatasi, kemudian penipisan. Pendataran dan penipisan itu sebetulnya hal yang berbeda, tetapi ketika kita melakukan proses pemeriksaan dalam, yang lebih bisa kita kaji itu adalah penipisan. Karena kalau pendataran, ya memang serviksnya itu semakin lama semakin mendatar gitu kan ya Bu. Tapi yang kita kaji itu adalah penipisannya, yaitu dengan menggunakan prosentase. Kemudian untuk penurunan kepala itu kita pakai station ya Bu ya. Jadi dari BISOP score ini kita pakainya station. Jadi kalau dia nilainya itu memang dari -3 sampai dengan +3 gitu ya. Kita mengenal nolnya itu ada di spina ischiadica di SIAS. Kemudian 3 cm ke atas itu -3, 3 cm ke bawah itu adalah +3. Nah, itu juga ada skor penilaiannya. Kemudian konsistensi serviks itu kita pakai klasifikasi kaku, medium, dan lunak. Kemudian untuk posisi serviks itu kita menggunakan posterior, pertengahan, dan anterior. Jadi dari 5 komponen ini dilakukan penjumlahan. Misalnya kalau misalnya diperiksa, dia dilatasinya masih dilatasi 2, berarti dia masuk skornya 1 gitu ya. Kemudian pendataran, 50%, berarti masih skor 1 gitu ya. Kemudian tadi berarti di jumlah masih 2 gitu kan ya.
Kalau station dia masih di station positif 2 minus 2 berarti dia juga masih satu. Oh berarti baru 3. Kemudian konsistensi serviks masih medium berarti juga masih satu, berarti di jumlah berarti masih 4. Kemudian posisi serviksnya juga ada di pertengahan, nah berarti juga posisinya satu, berarti di jumlah semuanya totalnya 5. Nah kalau misalnya skornya 5, ini tulisannya di sini ketentuannya, jika penilaian Bishop score ini kurang dari 5, dan tetap dilakukan induksi, maka dipastikan induksi tersebut sebagian besar itu akan gagal. Jadi ini tadi ya dipakai untuk memprediksi keberhasilan induksi tersebut, tindakan induksi. Jadi harapannya yang bisa dilakukan proses induksi itu jika skornya itu hasilnya adalah lebih dari 9. Ya, itu yang mungkin hal yang perlu kita garis bawahi di highlight yang sering keluar UKOM juga. Oke, sampai di sini ada bahasan Bu untuk partograf dan juga Bishop score, karena sebetulnya nanti yang sesi selanjutnya dalam setengah jam ya, mungkin ya 20 menit ya, kalau sampai jam 2 nanti Ibu bisa melihat beberapa kasus ya. Kemudian bisa dicoba di rumah pasti ada partograf ya, bisa lakukan pengerjaan. Dan kalau biasanya ada pertanyaan muncul itu kalau ketika mengerjakan gitu ya. Sampai di sini ada bahasan dulu Bu. Diskusi, menambahkan informasi, dipersilahkan. Mudah lah ya Bu, kemajuan persalinan. Untuk materi yang sesi ini berarti masih menggunakan slide yang kemarin ya Bu ya. Nanti saya menambahkan saja untuk yang partograf LCG tadi sama eh, beberapa kasus partograf ya. Saya kirim lagi partograf, lembar partograf, dan kasus. Oke, kalau tidak ada diskusi, nanti Ibu bisa melanjutkan melihat beberapa kasusnya ya Bu ya. Kemudian mungkin mencobakan untuk mengerjakan ke dalam partograf, dipastikan lagi bahwa dalam pengisian partograf sudah cukup optimal gitu ya. Nah, Ibu-ibu, nanti untuk melanjutkan sesi yang berikutnya ada sedikit beberapa topik yang perlu saya sampaikan dulu supaya Ibu-ibu bisa membaca-baca beberapa artikel terkait dengan gentle bird ya Bu ya. Jadi kalau di RPS itu sesi yang berikutnya itu adalah tentang mempromosikan, mempertahankan kenormalan persalinan ya karena cukup banyak juga sekarang angka persalinan dengan intervensi terutama SC apalagi banyak ada metode IREX gitu ya. Bahkan banyak sekali pasien-pasien yang juga meminta gitu ya, mengharapkan untuk proses persalinannya itu dengan sesar saja daripada persalinan normal. Banyak sekali faktornya, tidak hanya faktor dari pengetahuan ibu terkait proses persalinan, tetapi mungkin dari sistem kesehatan yang ada pun juga ternyata mendukung gitu ya. Misalnya ada beberapa alasan yang secara secara finansial gitu misalnya, oh ternyata dengan SC dengan apa menggunakan IREX ini lebih enak, lebih cepat sembuh gitu ya, sehingga hampir semua pasien itu juga mengharapkan proses persalinan bisa berjalan dengan SC dan IREX gitu ya, karena pemulihannya cepat, misalnya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita lihat kembali. Jadi nanti silahkan ibu-ibu untuk bisa kita melanjutkan topik berikutnya nanti, karena di topik berikutnya ini topik yang akan kita bahas itu adalah tugas bidan untuk bisa mempromosikan
atau mempertahankan kenormalan persalinan gitu ya. Dan kita melakukan analisis pendekatan gentle birth dan juga asuhan kebidanan holistik. Jadi harapannya ibu-ibu nanti bisa melihat dulu ya bagaimana gentle birth, bagaimana pelaksanaan gentle birth saat ini. Apakah mungkin dari teman-teman sekalian juga sudah cukup mengaplikasikan gitu ya untuk metode-metode gentle birth-nya gitu ya. Nanti harapannya di sesi berikutnya ibu-ibu bisa sharing gitu ya, bisa menyampaikan pengalamannya terkait dengan gentle birth ini. Gitu ibu-ibu, ada bahasan dulu tambahan? Silahkan. Ibu berarti UTS-nya kapan ya? Kalau di Cukup. jadwal sih sekitar tanggal 20-an, Bu. Oh, bukan belasan, bukan besok berarti ya, bukan minggu depan ya? Di tanggal 20-an, Bu, kalau dari Tanggal jadwal. 20-an ya. Oke, berarti nanti yang masuk ke dalam UTS, kalau minggu ini saya kemajuan persalinan sudah masuk, minggu depan saya masuk ini, berarti nanti soal UTS-nya dari saya ada 30 soal ya, Bu ya, 30 kemajuan persalinan dan ini gentle birth dan asuhan kebidanan holistik. Berarti ntar kisi-kisinya di minggu depan aja berarti ya, kalau bukan minggu depan. Baik, Bu. Aman, Bu, partograf kemajuan persalinan? Insya Allah Oke, aman, Bu. Insya Allah. Oke, baik Ibu. Jika tidak ada diskusi, sementara belum ada diskusi, silahkan nanti kalau misalnya ada diskusi di sesi berikutnya ya Bu ya. Nanti tadi soal sudah saya kirim ya, beberapa soal kasus partograf yang bisa dikerjakan sesempatnya ya Bu ya. Kalau anak reguler harus sempat mengerjakan. Tapi karena ini ibu-ibu alih jenjang, ibu-ibu kelas alih jenjang jadinya sesempatnya ya Bu ya. Dan itu tentunya buat bahan kita sendiri karena ya untuk melihat lagi gitu ya apakah dalam pengisian partograf kita sudah cukup optimal atau belum gitu ya. Baik, kalau tidak ada diskusi saya cukupkan sekian Bu untuk sesi ini. Nanti Ibu lanjutkan karena sampai jam 2 ya, 15 menit lagi bisa melihat kasus tadi dan mungkin mengerjakan satu partograf. Jadi nanti kalau misalnya ada bahan diskusi atau pertanyaan bisa kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih Ibu-Ibu semua. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya Bu ya. Saya akhiri untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu.